Halo teman-teman, balik lagi di channelnya Dani. Hari ini aku ada di Davam Fortuna Seturan Malioboro. Salah, Bukan. Davam Fortuna Seturan. Nah, Yogyakarta. Yogyakarta. Kalau yang kemarin aku sempat bikin konten tentang Yogyakarta di Davam Malioboro, sekarang gantian yang Seturan. Nah, jadi gini teman-teman, kita kan sering live nih berdua. Terus ketika live itu kadang banyak banget pertanyaan yang kita kesusahan buat jawab, karena kalau live itu kadang kolomnya cepet terus tiba-tiba hilang gitu loh. Nah, maka dari itu hari ini aku coba bikin question box di Instastory. Terus bikin ya intinya kalau ada pertanyaan yang menarik bakal kita bikin kontennya di YouTube. Dan sekarang langsung aja ya. Jadi ini aku udah ngumpulin sekitar ya ratusan pertanyaan. Aku pilih sekitar 10 dulu untuk sesi pertama ini. Jadi ini gampang banget, aku tinggal tunjukin nanti pertanyaannya apa terus kita jawab. Oke, Jo? Siap. Nah, Tapi yang ngomong-ngomong ini mungkin agak berisik cuy karena ya, hujan. ini mic-nya cukup oke kok. Aman, iya, aman, baik. aman. Nah, ini dari Ajeng Junia 111. Nah, ini pertanyaannya kayak gini, teman-teman. Awal ikut olahraga RB itu mulai tahun berapa, Mas? Itu tahun berapa, Jo? Aku tahun 2020. Bulan? Bulan TDP tahun kemarin aku berapa? September kali ya? Berarti Sekitar September lah, September. Agustus. September. Nah, tapi kan kok nggak langsung TDP. Oh iya, tapi kan maksudnya kan aku pakai itu kan juga. RB-nya. Oh iya, wes Agustus lah. Agustus September lah, Agustus akhir sampai September awal. Kalau aku. Atau ini mau pegang lo enak, Jo. Iya, Pegang di boleh. tengah. Oke. Kalau Dani Cika awal ikut olahraga RB tahun 2018. Jadi awalnya dari cross training doang sampai akhirnya suka dan cinta sama sepedaan, khususnya road bike. Nah, ini awal-awal yang pertanyaan yang simpel-simpel dulu ya. Terus yang berikutnya dari Adam Karunia. Kalau maraton pakai sepatu apa, Mas? Kalau maraton pakai sepatu apa? Nggak ada Masnya. Bojo dulu. Aku beberapa kali maraton itu sudah suka sama sepatu Nike. Apa cuy Nike ku jenenge cuy? Zoomfly. Zoomfly 2. Zoomfly 2. Satu itu. Bukan, Satu. bukan satu. Oh, satu. Satu generasi pertama. Oh, generasi pertama Zoomfly 1. Itu yang dan aku suka juga itu Puma juga enak. Cuman aku enggak tahu Pumanya namanya apa, waktu itu beli diskonan. Itu juga enak buat. Tapi kalau sekarang karena aku di kakiku cocoknya Hoka, jadi ya aku pakai Hoka Carbon X. Namanya Carbon X ya bener? Betul, Carbon X. Carbon X. Tapi ya itu pokoknya yang favoritku ada di Zoomfly 1 sama Carbon X. Nah, kalau sepatu apalagi kalau kita buat long ride maraton 42 kilo itu memang personal banget, mirip kayak road bike lah. Jadi nggak bisa, kadang kita beli satu kali itu kadang nggak cocok. Bisa apa ya, karena tipe kaki orang juga beda-beda, ada yang flat, ada yang pronouns, ada yang ya macam-macam lah. Ada Prono, Over Prono. Kalau aku so far pakai Hoka cocok, dulu pakai yang flat Arahi cocok, pakai Carbon X yang dia bilang tadi juga cocok, pakai Zoomfly juga cocok. Tapi kalau ya memang personal ya, karena dia cocok pakai Arahi, sedangkan aku enggak. Aku 21 kilo Arahi aja langsung ini blister. Tapi ngomong-ngomong Jo, aku ki lali nganggo lipen nih Jo. Nah, terus piye? Baleni Salah. swang. Nah, pertanyaan ketiga, Danang Rahardian. Kali ini buat aku Jo, kowe ora usah jawab. Oke, baik. Nah, ini pertanyaannya, Mas Dani konsumsi suplemen tambahan tidak ya untuk jaga performa karena intensitas goes dan lari yang tinggi? Itu harusnya aku jawab loh Jo. Nggak usah jawab, ini satu aku Kan suplemenmu kan dari aku juga. Nah, justru kui suplemennya nyusu dari istri. Seminggu paling 3 kali sih, harusnya seminggu tiap hari cobain aku tambah strong. Nggak bisa nanti tenggolmu kopong malah nggak bisa. Ya kan aku di bawah, tinggal telentang. Nah, jangan nanti nek misalnya kue di bawah terus, kue telentang terus, nanti kue nanjak kalah mbak aku. Karena aku jadi semakin kuat gitu. Oke, tak jawab. Jadi aku so far nggak pernah pakai suplemen tambahan. Cuman kebetulan aku tuh suka susu sapi terutama, dan segala jenis susu kedelai juga suka. Jadi Susu istri juga suka. ya itu termasuk suplemen ya, suplemen alami ya. Terus aku juga nggak membatasin makan. Jadi aku makan apapun, daging juga makan, lemak juga makan. Cuman ya karbo. Cuman sebenarnya aku lagi pengen buat ngurangin gula sama yang berbau goreng-gorengan.
Karena kebetulan ketika video ini direkam bobotku lagi di 65 dan ini yang bikin aku gagal atau ambiar nanjak-nanjak. Sudahlah Jo, lemah tuh ya lemah weh, walesan weh. Heran aku. Tit. Tadi pertanyaan ketiga, berikutnya pertanyaan keempat dari Hekvin. Nah, ini dia pertanyaannya. Rute nanjak paling favorit. Kalau aku apa, Jo? Gue sih, aku tak mikir sih. Nah, kalau aku, kalian cek di YouTube Bromo via Probolinggo. Itu so far paling favorit, paling keren. Ya intinya gowes di Jawa sama Bali yang paling indah, paling bagus. Dan istilahnya tuh apa ya, nggak terlalu berat ya kalau menurutku ya. Berat Itu Jo. Bromo Cuman via kita nggak ngepus. Probolinggo. Kue yang lemah. Nek menurutku tuh ya itu sama Bromo via Probolinggo itu bagus. Itu rute favorit. Tapi sebenarnya kalau di Bali yang Kintamani itu juga enggak kalah bagusnya. Cuman waktu itu kan kita naik Kintamani kan dalam rangka race. Jadi ngepush gitu loh. Jadi kurang bisa menikmati istilahnya kanan kiri itu sebenarnya pemandangannya bagus banget tapi kurang bisa menikmati karena kita harus cepat-cepat kan ngejar COT kan. Tapi sebenarnya Bromo via Probolinggo sama Kintamani itu ya 11-12 lah buat aku. Sama-sama indahnya. Oke, itu Bali ya. Sebenarnya kalau di Bali penasaran nama Jatiluwih, terus Masalahnya kita penasaran belum kesana. Bedugul itu juga belum pernah. Terus ke Vidya apa yang air yang di danau, air hangat, pemandian air hangat yang di danau. Ya pokoknya intinya kalau kita ke Bali lagi kita bakal mengunjungi tempat-tempat itu. Jangan lupa teman-teman yang di Bali kita ditemenin ya. Beli Raga sama Agnes harus nemenin lo ya kalau kita ke Bali. Mama Agnes lagi di Bali, bos ngejai. Terus ngerti aku. DN Melayu tuh. Nah, berikutnya dari RZK 202. Nyiprat. Ini pertanyaannya cukup bagus ya teman-teman. Tadi dibalik gini sekarang. Kira-kira hobi sepeda ini bakal berlangsung lama atau nanti ketika ada tren baru olahraga berubah? Menurutmu, Ju? Menurutku bakal berlangsung lama sih. Cuman nantinya bakal kepilah-pilah sendiri. Yang benar-benar suka bakal tetap jalan. Yang enggak suka ya udah nyari yang lain gitu. Nggak bisa dipungkiri itu olahraga memang ada trennya sih. Dulu ketika mungkin aku masih SMP, biliar termasuk olahraga nggak tuh? Nah, olahraga. biliar tuh tiba-tiba biliar semua. Terus waktu futsal awal-awal banyak di Semarang tuh banyak stadium penyewaan gitu. Tiba-tiba futsal semua. Dan ini pandemi sepeda. Pertama seli semua. Terus mungkin entah bosan, entah pengen explore yang lebih jauh, ganti road bike semua. Nah, sebenarnya sama aja sih kayak omongan dari Ayu. Pasti nantinya tuh mereka bakal kepilah-pilah. Yang suka bakal tetap bertahan, bakal tetap suka. Yang memang cuman buat olahraga, buat seminggu sekali, buat ketemu teman, ngopi-ngopi itu juga tetap ada. Tapi pasti juga banyak yang berguguran, gitu. Nanti sepedanya jadi murah. Maksudnya karena banyak yang berguguran terus dijualin jadi harganya turun. Amin. Ben aku sedang upgrade. Soalnya fitness payu ya. Soalnya fitness payu. Benku payu jadi aku rasa sepedaan. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mas Dewa Bagus. Dewa A Bagus. Nih. Mulai kapan Mbak Bojo Galak lari maraton? Atau Hes. Dan finish nomor berapa? Ini pertanyaannya kali ini gawe aku jadi jawab kok. Hes itu tahun 2000 piro ya, 17. 2016 toh? 16. Berarti aku 2017. Awal. Akhir tahun. Oktober. Oh, 2016 Oktober. Oktober iya. 2016 aku. Soalnya aku ingat itu pertama kali aku mau ikut HES di kado sama bojo jam Garmin. Itu pertama kali banget aku ikut HES dan itu aku mau ulang tahun. Jadi aku langsung di kado. Jadi dari awal aku sudah pakai jam itu. Terus kalau sebenarnya itu aku rada bingungi sih. Karena biasanya kalau orang lari itu tingkatannya kan dari 5 kilo, 10 kilo, terus half marathon, baru maraton. Dan biasanya dari road dulu terus ke trail. Sedangkan aku tuh kebalik. Aku tuh dari trail dulu baru road. Jadi kalau HES itu 2016 Oktober itu kalau lari road malah justru kayaknya sebulan 2 bulan setelah aku HES deh. Karena aku merasa aku suka naik gunung. Kalau aku nggak lari di road aku nggak mungkin kuat buat lari di gunung gitu. Jadi aku terpaksa harus lari di road gitu. Kalau finish apa cuma cu? Finish urutan nomor berapa? Finish urutan nomor berapa? Aku pernah ikut apa namanya? Yang di Bandung namanya apa?
Tahuda. Tahuda. Tahuda Trail Run itu half marathon pertamaku. Itu finish nomor 9. Itu aku baru lari sekitar 2-3 bulanan lah. Terus kategori cewek. Terus terakhir itu CTC 70 kilo. Sebenarnya kalau aku finish itu aku podium 1, tapi sayangnya waktu itu cedera karena 2 minggu sebelum race itu cedera dan tidak bisa latihan sama sekali. Jadi hari H itu kakinya ngelok dan sudah tidak tertolong lagi, jadinya tidak finish, gitulah. Sudah gitu toh. Gitu. Lah pertanyaannya kayak kowe yo. Lah wes finish nomor berapa wes? Wes aku jadi upload story saya aku mau. Oh ya baik. Oke, itu tadi ke-6, sekarang ke-7. Lah ini pertanyaannya kok menjurus ke pribadi ya? Jawab Rak Ijo. Jawab. Enggak apa-apa. Rahasia umum. Hazel Reyari Sandi. Awal ketemu bojo galak gimana? Awal ketemu bojo galak berarti pertanyaannya kayak aku iki. Oh iya benar. Aku mau jawab dulu. Jawab. Aku jawab. Jadi kami itu sebenarnya itu dijodohin sama orang tua kami. Dijodohin, pertemuan pertama langsung menikah. Taruh. Kayak bercanda. Jadi kami itu termasuk anak milenial. Karena kami kenal dari sosmed. Dari Facebook Tepatnya. Jadi thanks to Mark Zuckerberg sudah membuat aplikasi yang mempertemukan kita. Dia awalnya tuh dia tuh TP ngomeni kayak mungkin ngelihat ada berondong. Maaf. Itu kalau itu fitnah. Jadi yang sebenarnya adalah aku pasang foto ya biasa lah ya, remaja tuh kan kalau pasang foto kan sukanya yang kelihatan cantik, kelihatan imut gitu lah. Dia tertipu ya. Rambutnya sambungan. Bukan salahku tuh ya. Rambutnya sambungan. Kan bukan salahku. Padahal pas SMP SMA kelawar banget ya. Ya intinya kami ngomong-ngomong pas SMA keluar ki berarti orang-orang yang sudah menolakku ki nyesel ya ya. Makanya saiki kok ayu-ayu kowe. Blontang-blonteng ngono kempole kok. Saya penting aku cinta. lanjut. Intinya kami kenal dari Facebook sampai akhirnya aku coba minta nomor. Waktu itu ada WA belum sih? Sudah ada ya? Belum, BBM aja belum. Waktu itu minta nomor, terus minta BBM. Belum ada BBM. Tapi kan setelah itu ada. Udah BBM ada. Terus nyoba ajak ketemuan. Terus pertemuan pertama, kedua, ketiga, Ya intinya begitulah. Tidak untuk konsumsi publik. Tapi sebenarnya tuh waktu itu tuh yang deketi aku bukan cuma dia. Cuma dia aja yang dia aja salah-satunya yang berani. Kayak nyindir wong. Berani ketemu nih aku. Jadi ini aku menerima mau enggak mau sih. Nah, ini pertanyaannya menurutku bagus nih. Kayaknya Farhan ini. Farhan R. Mas, cara ningkatin mood sepedaan di kondisi kayak gini gimana, Mas? Ini tanya ke aku lagi, oke menjawab enggak? Aku sewe ya. Nah, teman-teman sekalian ngingetin buat kalian semua di seluruh Nusantara, kayaknya kalau sepedaan mendingan grouping kecil-kecil aja dulu, yang intinya nggak usah terlalu ramai karena entah kenapa pandemi ini lagi ngeri banget. Di kotaku sendiri di Semarang, di Jogja itu ada beberapa teman yang aku kenal dan positif. Jadi itulah kenapa COVID. Terakhir di Semarang kami 3 atau 4 hari terakhir tuh aku cenderung sama dia terus. Sempat satu kali sama teman tapi itu pun small group bertiga berempat. Ini kita di Jogja juga nggak terlalu berani ikut komunitas atau ngajakin orang yang terlalu rame karena ya itu karena apa COVID ya, bukannya gimana ya, kita preventif aja. Nah bukannya bermaksud sombong atau gimana, cuman kadang ya kayak kemarin tuh sempat ada yang DM juga, Mas besok kemana ya mohon maaf kita nggak bisa ngajak-ngajak dulu. Rasa karena ada ono sing tekok sih Ju. Ada kemarin. Oh iya. Kemana? Maksudnya tuh bukannya kita mau sombong atau gimana, tapi kita memang menjaga diri dan menjaga teman-teman biar siapa tahu amit-amit kita ternyata OTG kan, jadi kalian nggak ikut ketularan gitu loh. Tapi kita udah cek negatif sih. Cuman kan who knows gitu loh. Terus balik ke pertanyaan cara ningkatin mood sepedaan di kondisi kayak gini gimana? Nah, kalau aku tuh dari dulu ya, dulu pernah tak bahas di live atau di mana ya. Intinya adalah cari sesuatu. Nah, cari sesuatu tuh bisa macam-macam. Bisa cari kilometer, bisa cari elevasi, bisa cari tempat tujuan yang pengen kita tuju. Misalnya gini nih, kalau aku bikin target misalnya hari ini 50 kilo, ya udah selesai 50 kilo. Karena secara sugesti kita tuh kalau belum mencapai target tersebut rasanya kayak
apa ya, ngejar gitu loh. Atau elevasi, 1000 elevasi ya udah cari 1000 elevasi muter-muter. Tapi yang paling enak, yang paling simpel buat dijadiin target adalah kuliner. Misalnya contohnya ya, kalau aku di Semarang nih tiba-tiba pengen teh telur. Kangen sama Mbak siapa? Mbak cewek sejati. Cewek sejati lah, kangen sama namanya Mbak Maanda kalau nggak salah. Warung Maanda. Nah, itu terus kita ke Ungaran. Aku bukan kita ya, aku ke Ungaran. Atau tiba-tiba pengen nasi empal Salatiga. Itu dapat fondo karena dari Simpang 5 ke Salatiga PP itu Dari rumah 100 kilo ya, dari rumah PP 100 kilo. Nah, itu caraku buat memotivasi diri. Kalau kowe piye, Ju? Caraku untuk memotivasi diri adalah membuat challenge pertemanan penuh tekanan. Oh iya. Tak tunjukin teman-teman. Itu gara-gara itu sebenarnya gini, dulu waktu lari kita itu bikin challenge di Garmin waktu itu. Jadi kita waktu itu banyak-banyak kilometer dan itu tuh bener-bener yang sebenarnya itu asik sih, karena kita tuh jadi ada kompetisi gitu loh dengan teman-teman gitu loh. Jadi kayak misalnya aku dengan seorang temanku, sebut saja namanya Angga. Jadi aku sama dia tuh balapan gitu loh kilometernya. Terus suatu saat tuh karena kita kacek dikit dan udah mau berakhir masa itunya, jadi aku tuh malam-malam bisa pergi ke gym gitu, treadmillan gitu, cuman buat nambah kilometer. Terus ada teman juga pulang dari kerja muter-muter di Simpang 5 cuman buat nambah kilometer demi pertemanan penuh tekanan. Dan akhirnya di sepeda ini bulan ini kita bikin challenge lagi, banyak-banyak kilometer juga. Tapi sayangnya ada beberapa orang yang gugur karena temanku ada yang kemarin sempat crash dan belum bisa goes lagi. Terus ini aku juga habis vaksin dan malah tidak bisa sepedaan juga 4 hari ya, berarti aku sudah sepedaan 4 hari. Ya tapi so far sih bikin challenge kayak gitu tuh sebenarnya memotivasi kita gitu loh. Bukan cuman kita untuk gaya-gayaan lebih menang dari teman kita, tapi untuk seru-seruan, asik-asikan aja gitu loh. Nanti di akhir bulan kan kita, wah kowe ternyata rajin banget ya, wah ternyata aku keset banget. Nah kita bisa kayak membandingkan diri tapi dengan persaingan yang sehat gitu loh. Ya itu nggak harus di Garmin sih, di Strava juga bisa. Atau secara manual bikin Microsoft Excel atau bikin tabel gitu juga bisa. Tapi kurang seru Ju. Kok ngoyo banget. Nah, karena kalau di Garmin sama Strava, aku nggak tahu Strava. Kalau di Garmin itu kan ketika peringkatmu diambil orang kan itu kamu dapat notif. Kayak di Strava dapat gitu loh. Itu asik sih sebenarnya. Ya itu intinya, itu cara kita buat memotivasi diri atau ningkatin mood sepedaan di kondisi saat ini. Ya. Terus, wah ini pertanyaan rada teknis nih. Teknik Arga Bramantio. Sana toh, agak sini. Kilo. Masih tips gowes jauh genrak kram karo kemeng pripun nggih? Intinya tips gowes jarak jauh biar nggak kram sama kemeng. Kalau aku pribadi, kalau semisal mau long ride, jadi ini hari Selasa, terus besok Minggu mau long ride, berarti ada waktu 6 hari. Kalau dari dulu di lari itu ada istilah carbo loading dan garam loading ya, isotonic loading lah istilahnya. Nah sebenarnya di sepeda juga sama, karena ini juga sama-sama olahraga endurance, sama-sama olahraga kardio. Jadi kalau aku H-3 biasanya tiap malam tuh aku minum Pocari Sweat. Jadi air isotonik sebelum tidur aku minum itu, karena jadi nanti harapannya ketika hari H, ketika long ride, kadar garam di badan, di tubuh tuh pasti dikuras, apalagi kalau panas. Nah itu kalau kita kehabisan atau kekurangan isotonik tubuh atau kadar garam di dalam tubuh, itu cenderung bisa kram atau gampang kram. Itulah kenapa dipupuk dulu dari H-3 atau H-7, terserah sih. Kalau aku H-3 cukup. Kalau sepedaan H-2, H-3 cukup sih. Kalau lari sebenarnya aku H-7. Kalau lari memang menurutku lebih berat sih, karena ya nggak ngerti kenapa, pokoknya lebih berat. Jadi aku dulu sempat pernah diet no karbo, tapi ketika mau full maraton seminggu sebelumnya, seminggu sebelumnya aku harus mempersiapkan makan karbo. Oh iya. Jadi harus awalnya misalnya kita mau nurunin berat badan tuh kan kadang ada orang yang aku nggak mau makan karbo. Tapi kalau mau kayak half marathon atau full marathon, apalagi ultra, kamu wajib makan karbo. Nasi, kalau mie mungkin kalau aku lebih prefer nasi sih daripada mie. Tapi katanya yang bagus tuh pastaan. Oke, itu semoga terjawab ya teman-teman. Terus istirahat yang cukup dan makan yang bergizi sih intinya. Sebenarnya simple itu aja kok. Terus tapi kalau lari juga ada namanya tapering week. Itu juga penting loh. Jadi penjelasannya nanti terlalu melebar. Ya itu kilometernya berkurang dikit. Nanti bikin konten khusus Weju.
Nah, masalah itu Dioyak waktu Jo. Wis iya, 20 menit Sudah 20 gitu durasinya. Oke, baik. Ini baru jawab 9 pertanyaan teman-teman udah 20 menit. Bayangin dia tuh tadinya mau dijawabin semua. 350 pertanyaan tuh mau dijawabin semua. Kemaki bisa berapa jam coba? Oke, ini berarti part 1. part 1. Ini yang terakhir dari Indra Mario. Gimana cara Mas dan Bojo mengatur waktu balance antara family time, work dan leisure? Leisure itu artinya apa tuh? Happy. Berarti dia menganalogikan leisure-nya kita itu sepedaan ya. Sepedaan buat kita tuh happy. Ya enggak salah juga sih. Wes Aku. dia enggak bisa ngatur waktu kok. Dia cuman pulang kalau bini sudah ngamuk-ngamuk, udah WA kue sampai mana, ndang balik. Nah, itu dia baru pulang. Nah, itu padahal tuh sudah dekat, tiap dia WA tuh kayak gitu tuh aku sudah dekat. Enggak Ju. Waktu itu kue masih sampai Ungaran Ju. Dan sampai rumah tuh masih 30 menit, 40 menit lagi. Yo, Ungaran Semarang, Ungaran rumah 30 menit di Ciamik deh ya. Oke, back topic gimana caranya? Atur balance between family time, work and leisure. Oke, gini, kebetulan kalau aku tuh wirausaha, jadi aku dagang dan semenjak pandemi itu omset berkurang. Jadi ya banyak waktu luang sih kalau aku ya. Jadi waktu luang itu tinggal dibagi aja antara family time, work dan leisure. Kerjanya tuh ya tetap kerja, jadi banyak yang kira aku tuh kayak rak kerja kayak memangnya ngepet. Ya pengennya sih gitu, nggak kerja tapi uangnya ngalir, tapi Amin. kok enak Kalau aku tuh sebenarnya kan sehari tuh kan ada 24 jam ya. Ya kalau sepedaan sih paling berapa jam sih? 3 jam, 4 jam selesai. Kan masih ada waktu 20 jamnya lagi untuk melakukan hal-hal lainnya. Kalau work ya aku mungkin lebih ke kayak gosok, nyuci baju, mbak piring, resik-resik. Nah, nek aku sebenarnya aku tidak perlu melakukan itu setiap hari. Jadi menurutku tuh gini, rumah apalagi ada anak-anak mau berantakan ya udahlah, yang penting kita tuh tetap menjaga kewarasan. Jangan sedikit-dikit setiap hari harus dibersihin, enggak boleh ada debu bla 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 bla. Itu tuh malah nanti bikin jadi beban, terus jadi stres kan. Kadang ada ya kalau misalnya mertua datang atau orang tua datang tuh kan kadang kalau mamaku nih ngomong gini, "Uma kok kapal pecah." Ya tapi gimana ya, daripada aku stres tiap hari aku resik-resik dan nanti dikotorin lagi. Jadi aku mending ya wes 3 hari sekali nyapu ngepel ya. Moh, kowe to, ketenan to. Namanya berumah tangga tuh harus gantian, harus saling mengisi. Lah kalau family time sebenarnya aku tuh family time seharian loh. Mbek bojoku di rumah mbek anak-anak, masih mainan mbek anak-anak, masih ya ngajarin cici cuit anak-anak dan lain-lain tuh. Contohnya berarti 2 hari lalu tapi mungkin videonya belum tayang ya. Jadi aku nanjak ke Kiskendo. Kebayang nggak sih kalian yang di Jogja Kiskendo itu beratnya kayak apa? Dari aku start dari Setoran tuh dari dekatnya Kaliurang. Nah itu sampai di hotel aku jam berapa ya? Setengah 1, jam 12 baru sampai hotel. Dan hari itu juga udah janji sama anak-anak ke pantai. Jadi ya kita harus berkorban. Atau kalau memang maksudnya liburan ya nggak cuma orang tuanya yang senang-senang, nggak cuma aku yang sepedaan, tapi gimana caranya diatur anak-anak juga senang-senang. Kebetulan anak-anakku tuh lucu dengan dekem di hotel yang ada kolam renangnya, apalagi kayak di Davam ini tuh yang di Setoran kolam renangnya tuh cukup luas di lantai 1 dan ada yang dalam, ada yang buat anak-anak. Jadi dan sepi enaknya sepi, jadi mereka bisa puas. Ini sepi mungkin karena weekday kali ya. Oh iya, karena weekday, karena waktu weekend kemarin juga mobilnya penuh. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini ada rice bowl, menu rice bowl itu ya. Jadi misal lapar, tinggal pesan, tinggal telepon ke bawah, calling ke bawah, terus dianterin ke kamar. Terus di Setoran ini tuh asiknya tuh tinggal nyebrang, ada banyak makanan. Dan kebetulan tuh anak-anakku memang anak-anak air. Jadi mereka suka main air, suka berenang. Dan kebetulan kemarin tuh sebenarnya janjinya mau ke pantai. Jadi mereka tuh cuman ke pantai, pantainya yang sepi gitu tuh mereka udah happy banget main air gitu loh. Nggak perlu. Untungnya anak-anakku tuh nggak suka yang kayak ke mall, ke tempat-tempat yang ramai itu, malah mereka nggak suka. Pantainya kemarin rekomen banget sih. Jadi aku mungkin 10-11 kali explore pantai di Wonosari, Gunung Kidul sama di Jogja. Jadi termasuk Parangtritis, Depok gitu. Kemarin aku pribadi the best Jo. Walaupun kecil. Tapi gini Jo, nanti kalau kita ngomong pantai ini kan jadi rame. Oh iya. Kita nggak bisa kesana lagi. Bisa diem-diem weh. Kemarin tuh harusnya pengen tak buat konten. Jangan. Nanti tapi rame. masalahnya
GoPro-nya baterainya entek. Ndak nanti rame, nanti jadi kotor. Kayak aku pernah waktu itu kita pernah ke Pantai Indrayanti ya. Itu waktu kita pernah buka itu benar-benar bersih banget. Sepi. Terus sepi bersih. Terus beberapa kemana nih sempat kesana lagi dan ternyata sudah rame banget dan kotor sayangnya. Nah kalau misalnya kalian mau ke tempat-tempat kayak gitu, please lah dijaga kebersihannya biar kita bisa menikmati anak cucu kita gitu. Oke. Yang kemarin jangan ngomongin Jo pantainya Jo, nanti kita kesana lagi kotor. Nah, dulu Instagram mesti ngerti. Ya tapi kan tidak semua orang follow Instagram kita. Ya makanya di-follow. Makanya di-follow. Soalnya subscriber tuh 15.000, hampir 15.000, tapi Instagram 10.000 aja belum ada. Sedih loh ki aku loh. Maaf, saya masih 3.000 Pak. Oh iya. Nah, gue kan channelmu cek 200. Ayo, Oh, subscriber ya wajar lah. Ya, Jangan rakus, jangan muluk-muluk. enggak apa-apa. Soalnya aku sering upload foto-foto seksi di Instagram, jadi takutnya Alah. bisa enggak usah nonton lah. Blogede. Ya, oke teman-teman, mungkin sekian video kali ini udah panjang banget 10 video. Jadi ini aku buat part 1 kalau 10 memang pertanyaan. kalau memang responnya bagus, videonya rame, mungkin pertanyaannya yang udah masuk aku screenshotin lagi buat dilanjutin di part 2. Tapi sebenarnya aku mau tanya, nanti tolong di komen di bawah ya. Kalian tuh bosan enggak tahu lihat muka kita kayak gini nih? Sama satu lagi, aku jujur penasaran loh. Nek aku live rak jelas oke. Bosen rak tau, karena jujur aku kalau live-nya pakai HP dan selfie gitu tuh kadang ndelok wajahku dhewe ki jelei. Lihat muka aku sendiri tuh nyebelin gitu Jo, loh. kowe ngerti to, Jo? Iya. Aku 12 tahun urip mbek kowe ndelok raimu terus, Jo. Kowe ngerti to perasaanku? Kan bibit unggul, alisnya, hidungnya. Salah. Cut, Ya wes. lanjut. Oke, sekian video kali ini. Ini mungkin bakal tayang duluan sebelum video Kiskendo, Mangunan, dan Dam Lumut. Nah, Aku udah ikut semua itu. ya, ikut loh ya. Kuspi video nih. Oke, silakan ada pertanyaan dan saran langsung tulis di kolom komentar. Dan ini kita sekali lagi ada di Davam Fortuna Seturan, Yogyakarta. Terima kasih, tempatnya bisa dipakai buat bikin Q&A YouTube. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Cuk, foto sih, Cuk.